Sejak dahulu kala, konflik bersenjata telah menjadi fakta kehidupan manusia yang tragis dan menghancurkan. Baik atas wilayah, sumber daya, atau politik, manusia selalu berhasil menemukan alasan baru untuk berperang satu sama lain. Pertempuran individu yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi sepanjang sejarah. Inilah 10 perang paling mematikan dalam sejarah. Yang pertama adalah pengepungan Leningrad yang diperkirakan 5,5 juta korban. Di pertengahan musim panas tahun 1941, Adolf Hitler dan mesin perang Nazi melancarkan invasi darat terbesar dalam sejarah ke Uni Soviet. Dinamakan Operasi Barbarossa, militer Jerman membuat pasukan Soviet benar-benar lengah dan merobek jauh ke pedalaman. Ratusan ribu tentara Soviet terbunuh atau ditangkap dalam pertempuran yang terjadi, membuat dorongan besar ke timur laut. Jerman segera menemukan diri mereka di luar kota Leningrad. Leningrad dengan cepat terputus dari dunia luar lainnya dan menetap dalam pengepungan yang lama. Artileri yang menghancurkan dan serangan udara mengubah sebagian besar bangunan kota menjadi reruntuhan berlubang. Dengan sedikit atau tanpa makanan yang masuk ke Leningrad, banyak penduduk sipil kelaparan atau harus mengambil tindakan drastis untuk bertahan hidup. Tetapi setiap kali pasukan Soviet mendorong mereka kembali ke pertempuran brutal dari rumah ke rumah. Berlangsung total 872 hari pengepungan akhirnya dicabut pada tanggal 27 Januari tahun 1944. Di urutan yang kedua adalah pertempuran Stalingrad, bentrokan lain antara Uni Soviet dan Jerman Nazi. Pertempuran Stalingrad menjadi salah satu titik balik utama dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, Jerman sudah mengalami kekurangan sumber daya kehabisan baja, besi, dan terutama minyak. Komando tinggi Nazi membuat keputusan untuk bergerak ke selatan dalam upaya merebut daerah Kaukasus yang kaya sumber daya. Menghalangi visi itu adalah kota Stalingrad. Serangan awal oleh Jerman berhasil dan mereka segera menguasai sebanyak 90% kota. Namun, Soviet menunjukkan keberanian yang tak terukur dan mampu secara perlahan memukul mundur para penyerbu. Sedikit demi sedikit, Soviet memperoleh kekuatan. Terlibat dalam pertempuran perkotaan yang brutal, Jerman tidak dapat menggunakan tank atau kendaraan mereka secara efektif. Soviet dengan sengaja merangkul garis Jerman untuk meningkatkan risiko tembakan persahabatan dari artileri dan pesawat Jerman, sehingga membuat mereka sepenuhnya keluar dari pertempuran. Saat musim dingin tiba dan perbekalan mulai berkurang untuk Jerman, Soviet dapat meluncurkan pengepungan yang berani dengan nama sandi Operasi Uranus. Operasi itu sukses besar dan pada tanggal 2 Februari tahun 1943, 91.000 pasukan poros yang tersisa di kota itu menyerah. Di urutan nomor 3 ada pengepungan Baghdad. Pada pertengahan abad ke-13, Kekaisaran Mongol sedang dalam perjalanan untuk mencapai puncak kekuasaannya, terlepas dari hubungan yang agak renggang antara keturunan putra dan cucu Genghis Khan. Negara-negara Mongol tetap relatif kohesif dan sangat kuat. Ilkhanate, sebuah negara Mongol yang terdiri dari sebagian besar Asia Tengah dan Persia mulai melakukan serangan ke Timur Tengah. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, sangat ingin mendapatkan wilayah dan kekayaan baru. Wajar jika Iran dan dengan perluasan Baghdad akan menjadi titik fokus invasi oleh orang-orang Mongolian. Bangsa Mongol pertama-tama meminta penyerahan kota itu, tetapi Khalifah kota Abbasid yang berkuasa, Al-Mustasim, menolak dan tetap yakin dengan pertahanan Baghdad. Hanya butuh 2 minggu sebelum kota itu jatuh, insinyur pengepungan Cina yang dibawa dari jauh Kekaisaran Mongol melakukan pekerjaan singkat di tembok Baghdad. Tentara Mongol yang berjumlah hampir 250.000 menyerbu ke kota.
Mereka membantai penduduk sipil dan membakar banyak perpustakaan dan perguruan tinggi ikonik. Penghancuran Baghdad dan pembantaian penduduknya begitu menghancurkan dan menyeluruh, sehingga banyak sejarawan percaya bahwa hal itu mengakhiri zaman keemasan Islam dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Yang keempat adalah pertempuran Berlin. Menandai pertahanan terakhir Adolf Hitler dan Reich ketiga, pertempuran Berlin mengakhiri pertempuran dengan Front Eropa pada Perang Dunia II dari April hingga Mei tahun 1945. Hanya sosialis nasional yang paling fanatik dan setia yang tersisa. Sebagian besar tentara Jerman yang berdiri terbunuh dalam aksi, ditangkap dalam pertempuran, atau sedang dalam proses menyerah kepada pasukan sekutu di barat. Milisi sipil, divisi SS yang bersemangat, dan anggota pemuda Hitler yang wajib militer untuk berperang merupakan bagian penting dari para pembela kota. Kelompok ragtag ini menghadapi jutaan tentara Soviet yang tangguh dalam pertempuran dan kepahitan yang baru saja mengalami kebiadaban yang tak terbayangkan di tangan militer Jerman selama 4 tahun terakhir. Di urutan yang kelima yaitu pengepungan Gurgani. Pengepungan Gurgani adalah pukulan mematikan terakhir dari Kekaisaran Khwarezmian di tangan Genghis Khan dan gerombolan Mongol. Konflik pertama kali dimulai setelah Shah Muhammad II, pemimpin Khwarezmians, membunuh sekelompok diplomat Mongol. Marah dengan berita ini, Genghis Khan melancarkan invasi tanpa ampun dan menghancurkan ke tempat yang saat ini secara kasar dapat digambarkan sebagai Iran, Afghanistan, dan Turkmenistan modern. Kota-kota utama Samarkand dan Bukhara jatuh dalam waktu singkat. Hanya Gurgani, ibu kota yang tersisa. Gurgan bertahan untuk waktu yang singkat, tetapi dengan cepat direbut setelah tembok kota diterobos karena kerusakan dari mesin pengepungan yang dibawa dari Tiongkok. Begitu orang-orang Mongol masuk ke kota, seluruh penduduk sipil terbunuh dalam perbudakan. Di urutan nomor 6 ada pertempuran Kiev. Pada bulan-bulan awal invasi Nazi ke Uni Soviet, pasukan Jerman tampak hampir tak terbendung, merobek garis pertahanan Soviet yang dibuat dengan tergesa-gesa. Jerman menggunakan taktik Blitzkrieg mereka yang terkenal untuk memberikan efek terbaik di stepa datar Ukraina. Pertempuran Kiev tidak berlangsung lama tetapi sangat menghancurkan. Pasukan Jerman yang menyerang mengalahkan manuver pasukan Soviet dengan mudah dan mencapai pengepungan terbesar dalam sejarah militer. Soviet kehilangan hampir 600.000 tentara dalam hitungan minggu. Peristiwa pengepungan dan korban massal serupa adalah kejadian umum bagi Soviet sampai mereka dapat memperoleh momentum dan membalikan keadaan perang di pertempuran Stalingrad. Di urutan nomor 7 adalah pertempuran Manila. Pertempuran antara Angkatan Darat AS dan Kekaisaran Jepang. Pertempuran Manila adalah contoh perang kota terbesar di seluruh teater Pasifik selama Perang Dunia II. Pertarungan jarak dekat yang terjadi di reruntuhan kota tidak lain adalah kebinatangan. Pembela Jepang sangat radikal dan sering bertempur sampai mati daripada mundur atau menyerah kepada pasukan Amerika. Sementara korban yang tinggi untuk kedua pasukan, warga sipil Filipina yang terjebak dalam baku tembak membayar jumlah korban yang jauh lebih tinggi. Ada banyak contoh pembunuhan sporadis warga sipil Filipina di tangan tentara Jepang yang frustrasi dan marah yang merasakan kemenangan Amerika yang tak terelakkan. Banyak sejarawan yang menyebut pertempuran Manila sebagai Stalingrad dari timur. Yang kedelapan adalah pengepungan Changchun, salah satu pertempuran terbesar dalam Perang Saudara Tiongkok.
Pertempuran Changchun akan menghasilkan kemenangan penting, namun mahal bagi Partai Komunis Tiongkok. Serangan di Changchun adalah tahap pertama dari kampanye ambisius melawan Kuomintang. Serangan komunis menangkap pasukan KMT yang membuat kota lengah. Para pembela hanya memiliki sedikit waktu untuk bersiap dan dengan cepat menemukan diri mereka dikepung dan terputus dari makanan, perbekalan, dan bala bantuan. Yang kesembilan adalah pengepungan Budapest. Saat air pasang berbalik di front timur, Soviet mulai bergerak maju ke Eropa Timur dan Tengah pada tahun 1944. Hongaria, sekutu setia Jerman, dan ikut berperang dalam invasi Uni Soviet tahun 1941, segera menemukan dirinya berada di garis bidik militer Soviet. Pembela Hongaria dan Jerman telah mengantisipasi serangan yang akan datang dan telah mendirikan serangkaian benteng pertahanan yang mengesankan di seluruh ibu kota Hongaria, Budapest. Pertempuran antara pasukan Soviet dan Poros berlangsung sengit dan merenggut nyawa banyak orang di kedua sisi. Saat perbekalan menipis dan cuaca menjadi dingin, kelaparan mulai terjadi dan merenggut nyawa sekitar 300.000 warga sipil. Eksekusi dadakan terhadap orang Yahudi lokal juga diselenggarakan di tangan Partai Salib Panah Hongaria. Pada awal tahun 1945, pertahanan di Budapest diatasi oleh Soviet dan Hongaria secara resmi tersingkir dari perang. Yang terakhir yaitu pertempuran Shanghai. Salah satu dari banyak pertempuran mematikan dalam perang Cina-Jepang. Pertempuran Shanghai adalah kemenangan besar pertama invasi Jepang ke Cina. Pasukan Tiongkok jauh lebih tidak berpengalaman daripada rekan-rekan Jepang mereka dan juga kekurangan peralatan dan persediaan yang memadai. Rencana Cina adalah untuk menghentikan Jepang cukup lama untuk melakukan serangan balik dari tempat lain, tetapi aspirasi ini gagal. Pertempuran sengit berlangsung di kota itu selama hampir 3 bulan. Sebelum pasukan Tiongkok tidak punya pilihan selain mundur. Dari 750.000 tentara Tiongkok yang ikut dalam pertempuran tersebut, hampir 250.000 diantaranya tewas. Sebagian besar korban Tiongkok adalah unit elit mereka yang dilatih Jerman, yang akan sangat berharga dalam pertempuran yang akan datang. Itulah 10 perang paling mematikan dalam sejarah manusia. Tulis pendapatmu di kolom komentar.